Kembali lagi di channel aku Rerimbunan bersama saya Selina. Di episode kali ini aku mau garden tour lagi ke teman menanam aku, yaitu Bli Adi Mentik Bali. Nih aku sekarang sudah ada di kediaman sekaligus greenhouse-nya dia. Dan lihatlah pemandangannya luar biasa. Parah banget. Luas banget. Jadi langsung aja yuk ikut. Halo. Swastiastu. Swastiastu. Wah, sudah ada Bli Adi bersama Hai. saya. Perlu kenalan lagi nggak sih, Bli? Silahkan. Halo, saya Adi. Selamat datang di Mentik Bali. Datang di Mentik Bali. Ajak kita ini dong, garden tour. Ayo lihat ini dulu kali ya. Follow Kasia dulu ya. Nah, Bagaimana yang dilihat? Let's go. Wah, parah banget sih ini. Ya gini Mbak. Luas banget Bli ini, aduh. Ya Denpasar rasa Ubud kalau teman-teman bilang. Ya, Denpasar rasa Ubud bener. Ini tuh bener-bener impian semua plant lover kayaknya, punya lahan seluas ini Bli. Kayaknya mau nanam apapun Jadi cincai. cincai. Jadi nggak repot. Kalau orang punya lahan terbatas kan bingung tuh. Aha. Mau pelihara yang gede-gede nanti disimpannya di mana. Iya sih. Lebih ke milih-milih lewat mana nih sampai bingung. Ya sini aja. Lewat sini. Ya tapi ini sebenarnya apa namanya? Kebun biasa aja sih Mbak, bukan tanaman sultan. Loh, tapi aku tuh dulu, berapa bulan yang lalu ya lihat postingan Beli tuh, ya ampun mojitonya Ya itu sudah sekebon. udah dipanen sebenarnya itu buat permintaan teman-teman di Thailand. Oh, Beli udah ekspor ya? Ya ekspor tipis-tipis lah. Gitu. Ini ya bukan kebun sultan tapi ini kebun Wow. kebun yang paling berantakan di dunia. Paling berantakan tapi isinya lihatlah. Ya cuma alokasi aja. Alokasi ya. Ini berarti di sini nggak ada penyemprotan pestisida, Enggak. segala macam, dipupuk juga enggak? Enggak karena Alami semuanya. ya kalau menurut saya sih kalau untuk mother plant ya udahlah biarin aja dia besar, mau daunnya robek, mau daunnya apa. Toh juga nanti yang dipanen anak-anaknya kan. Yang dipanen Ya mother plant nggak apa-apa lah. Tapi ya kalau tanamannya udah sehat, udah istilahnya udah mature gitu Mbak ya. Hama itu dia bakal kuat banget sama hama. Contohnya seperti ini kan, coba kita pelihara dia kayak di pot gitu. Ya kan, Pasti bakal gampang banget terserang spider mites. Iya, betul. Tapi kalau dia udah mature gini, lihat aja sendiri nggak ada spider mites-nya. Nggak ada sama sekali ya. Ya, Ini tuh ID-nya Alocasia macrorhiza variegata. Gila ya, gede banget. Palingan biasanya aku ngeliat cuma segede gini nih. Ya, Agak ngeblunder, gila, parah banget. Ini usia berapa kira-kira? cepet kok kalau di grounding dia paling 6 bulan. 6 bulan. Ya, Wow. dari size yang baby itu. Oh, ini tuh emang jadi penempatannya tuh ada aliran air Ya, gitu ya. mungkin itu salah satu yang bikin mereka cepat grow-nya. Jadi kita tanam mereka sesuai habitat aslinya, Iya. dekat air. Jadi ya kita nggak perlu siram lagi istilahnya. Yes. Mereka udah dapat air dari sana langsung. Berarti nggak disiram ya. Nggak, Terus nggak tuh lihat silver cloud-nya tuh. Silver cloud-nya robek-robek Udah dimakan gede ulat. banget. Ya, Pilo oke di sini, Alocasia oke, terus Colocasia apalagi oke. Beberapa Anthurium yang nggak selamat di sini. Oh, Anthurium kurang bagus di sini ya. Ya, mungkin karena terlalu dekat air, jadi mungkin akar Anthurium itu nggak terlalu suka basah, Nggak yang terlalu terlalu lama. Jadi beberapa ada busuk deh. Dari segi teduhnya mungkin dapat ya. Teduhnya tapi dapat. Ya, mungkin kalau untuk Anthurium agak jauh dari air mendingan, kalau bisa. Oh, Ya, itu beberapa, kemarin saya tanam Magnificum gede juga, lonyot ya. ya. Ini tuh banyak loh, kayak di gini doang tuh.
Singonium. Singonium. Ini Hanoman hijauan. Ini Hanoman atau yang biasa nih? Enggak, Epiprenum pinnatum yang biasa. Alocasia. Kuprea. Kuprea. Oh iya, ini tarantulanya ya. Ya, Hidup itulah. sih, tapi hidup, cuma nggak nggak maksimal gitu. Ya. Parah. Keren banget. Di seberang itu kelihatan nggak sih? Ya, di seberang sana. Dulu ini semuanya full Colocasia mojito. Cuma Ya. itu dah kemarin saya panen, ya udah. Nanti kita ulang lagi dari nol. Cepet ya hitungannya beli ya? Cepet kalau di ground semua ke sana. Silver Cloud, ya Tuhan, gede-gede banget. Ini Yes. Flomani Eye yang reguler. Ya, ini yang reguler. Yang reguler tuh. Sebesar ini. Menjalar banget ya, panjang banget umbinya. Ya, mereka crawler kan, mereka merangkak Yang di itu tanah. yang black face ya. Ya. Lihat nggak sih? Sana takut menginjak aku banyak. Tiba-tiba ada mojito. Ini sisa-sisa yang dulu ini tumbuh lagi. Tumbuh lagi ya. Ya, kemarin Ibunya kan udah kecabut, mother plant-nya apa kemarin teman-teman. di sini ada 10 kayaknya. 10? Ini full nih semua mojito. Telat ya aku kesini ya. Ya, duluan dia ambil sama Thailand jadi ya dipanen dulu lah. Ini McDowell apa pasta janum beli? McDowell ya. Kalau pasta kayaknya masih jarang ya di Indonesia ya, Pak ya. Iya, McDowell ya. Ya, merahnya. McDowell. McDowell gede banget dia McDowellnya. Itu sampai dimakan ulet. Makan ulet tinggal rangkanya, no problemo. Orang mau di rumah di lap-lap gitu, di sini mau diliarin aja gitu aja. Lihat mojitonya banyak banget di sana. Ya, kalau dilihat-liatin malah cepat dia produksinya. Gloriosum. Itu Nih. ada anthurium ya? Iya, itu Anthurium nymphaeifolium ya, Pak ya namanya. Ya, gede banget. Ya. Uh. Jadi ini sebenarnya tempat pembuangan sampah-sampah daun yang ada kayak sampah-sampah daun beringin, Ya. sampah-sampah daun semua saya kumpulin di sini. Jadi dia sekaligus mengkompos sendirinya gitu. Makanya mungkin juga tanaman-tanaman ini dibantu dengan Iya, ini kompos pupuk alami ya. ini. Makanya Gitu. bisa sesubur-subur ini. Ya, Gede-gede cuma banget. memang hamanya di sini agak ya namanya liar ya. Namanya ya diliarin, bener. Orang nggak disiram katanya. Iya, guys. nggak pernah disiram karena udah ada aliran air. Sini nyambung juga ya beli ya? Nyambung. Wow. Wow. Maaf ya mainnya ke kebun nih. Wih, seru. Lihat ininya Colocasia mojito. Yang ini mojito juga. Ini bukan lime gecko bukan ya? Ini? Midori sour. Midori sour ya. Lime gecko saya nggak punya. Midori sour ininya. Apalagi ya ditambah musim hujan, cepat banget besarnya. Cepet banget ya besarnya. Kece banget ya. Nggak pernah dipupuk, nggak pernah disiram, tapi subur. Subur. Kadang-kadang kita terlalu overcare sama tanaman kita, malah mereka nggak suka. Liatin tuh banana ayainya Musa ayai. Ya ini tanaman umpan gurami kalau kata teman-teman di Depok. Sumpah lah ini. Iya gini Sultan nih. Aduh. Kan sekarang Colocasia lumayan juga beli harganya. Ya karena kemarin sempat permintaan ekspor yang lumayan tinggi ya dari Thailand. Ngaruh jadi sama harga di lokalnya. Udah langsung ke adjust ya. Tunggu Ya, sebentar. langsung ke adjust. Ini ada Alocasia Sultan di sini. Ini bukannya Regal ya? Regal Shield ya? Iya kan? Ya, Regal Shield. itu oleh-oleh dari teman saya dari US. Oleh dari US, ya ampun ditanam gini aja sebelahnya pohon pisang. Tapi dia tampak happy sih. Ya, Happy banget parah. ya. Seru di- ya? Ya, ginilah di kebun, Pak. Nih sekarang lewat mana? Sini aja. Yuk. Ini luas area yang ditanamin aroidnya. Ngitung nggak sih beli? Ini cuma 35 area, Mbak. 35 Ya, aro. tapi nggak semua aroid, ada tanaman buah di sini kan.
Ada nangka, ada pepaya, ada macam-macam lah. Seru ya kalau Ya, panen. sebenarnya konsep hidup seperti ini yang paling bisa bertahan di masa-masa sulit seperti pandemi. Iya, asik. Iya. Coba ya kalau misalkan nih pandemi berkepanjangan nih sampai krisis misalkan nih, Ya. kita udah nggak berpenghasilan sama sekali. Kalau punya kebun seperti ini, kita masih bisa makan dari kebun sendiri kan? Iya, benar. Bisa panen ikan dari kebun sendiri. Ada Ikan. pisang, ada macam-macam. Ini juga varigata kan? Ya, Nih, yang kuning. Jenis Musa. Cavendish. ya Cavendish. Musa balbasiana kalau nggak salah, yang aurea. Aurea. Keren Ya. banget. Aduh, parah sih ini mau beli betah ya, nggak usah kemana-mana. Ya, belakangan ini saya cuma di rumah aja. Di rumah. Nggak pernah kemana-mana lagi, udah malas kemana-mana. Udah males kemana-mana. Ya, berkebun aja di rumah, Mbak. Jadi habis ini kita masuk ke greenhouse-nya. Yuk, greenhouse-nya. Jadi ini tuh di daerah Denpasar Ya, Utara. dan Pasar Utara, Peguyangan Kangin namanya. Pebiangan Kangin. Oke. Teman ini kan open ya beli ya. Teman-teman Ya. yang mau main. Ya, silahkan kalau ada teman-teman yang mau mampir, silahkan datang. Tuh. Harus mampir sih kalau kalian lagi liburan di Bali. Kalau orang-orang Bali mah dijamin udah semua kesini. Karena dia adalah influencer di Bali. Enggak, saya Ya. cuma plant seller. Sekaligus dia yang meracuni kita-kita di Bali guys. Banyak Silahkan, banget. Mbak Selina. Wah, baru datang udah langsung disambut McDowell segede gini. Tuh. Jadi kayak biasa aja ya lihat McDowell di sini. Tadi juga di bawah gede-gede banget. Selamat datang di Mentik Bali. Nih maskotnya nih, langsung ke sini ya. Ya udah, nggak ada maskot. Ini sisa-sisa perjuangan aja, Mbak Selina. Florida Beauty-nya segede gini guys. Ini tangan tinggi itu. Sampai nggak bisa di kamera nih. Tinggi banget. Ini dari tahun berapa beli? Saya kemarin sebenarnya nggak beli, ini barter sama sahabat sendiri di Jakarta. Barter sama tanaman dulu. Sekitar tahun 2018 saya dapat nenek. 2018, Ya. berarti udah 3 tahunan ya. Ya, dari sekarang ya 3 tahunan kurang lebih. Ya ampun. Ya. Florida Beauty lumayan cepat sih pertumbuhannya. Oh dia masuk kategori yang fast Ya, growing fast ya. grow. Dan buat pemula juga kayaknya mudah-mudah aja ya. Ya, gampang Gampang dipelihara. maintenance-nya. Varigata yang gampang dipelihara. Varigata yang gampang dipelihara. Mm-mm. Aduh bingung guys, langsung ke sini banyak semuanya isi kayak begini nih. Pomalumina, rubescens, varigata. Yang aku di rumah kecil, nggak gede-gede. Akhirnya punya. Dari dulu nggak punya. Ini tanian ya beli di sini ya? Ya, semua sekarang tanaman yang mother plant sudah lenyap dimakan dimakan bumi. Jadi oh iya, belakangan ini tuh kayak beli Adi tuh sering banget ya lepas kopri. Ya. Itu tuh yang formnya udah luar biasa, mother plant dibilang ya kan? Ya, mother plant. Kenapa bisa di selling kayak gitu? Nggak sayang? Sayang sih sebenarnya, cuma kan kita masih ada backupnya gitu. Kalau saya sih, kalau udah tanamannya lebih dari satu, ya udah kita lempar aja ke pasar. Jadi Gitu. bisa dibilang semua yang ada di sini kalau ada yang Dijual. nawar dijual. Yang Dijual. penting cocok harga beli ya. Ya. Dari sekian banyak nih tanaman yang ada di sini, tanaman pertama beli yang pertama kali diadopsi Mentik Bali. Bukan aroid sih sebenarnya. Serius? Ya, tanaman yang pertama kali saya beli nih istilahnya. Itu Sansevieria sebenarnya. Terus di sini ada Sansevieria. Nggak ada. Itu pertama kali belajar tanaman itu. Sansevieria Iya, ya, karena lidah kan mertua. ya kemarin kan pertama kali kayak searching lah di Google gitu, tanaman apa sih yang paling gampang Gampang dirawat dan dipelihara, bisa manfaatnya. hidup, ya bisa hidup di mana aja, bahkan di dalam ruangan dia bisa hidup kan. Oh jadi berawal dari pengen Iya. punya tanaman di indoor ya? Iya, itu ngehias awalnya. rumah. Ya. Lama-lama Lama-lama ngelihat apa nih jadi karoid? pertama kali itu Monstera kali ya, Monstera, yang hijau? Deliciosa yang Deliciosa. hijauan. Memang itu ya,
Ya, Daya pertama kali tariknya daya tuh tariknya di sana, terus akhirnya karena adanya internet kali ya, jadi kita iya, banyak referensi dari luar yang aneh-aneh. Oh ternyata tanaman ini ada juga di Indonesia, kayak misalkan Gloriosum waktu itu kan, Gloriosum yang regular itu kan Ya. masih gampang dicari di mana-mana. iya. Itu saya beli, tapi saat itu masih kayak nggak ada ini, maksudnya saya masih sendiri aja gitu yang hobi tanaman kayaknya. Belum seheboh sekarang di Belum Bali sampai ya, sekarang. 2000 berapa tuh? 2018. 2018. Ya emang mungkin orang-orang masih sibuk dengan kerjaan masing-masing. Saya sendiri masih sibuk kan dulu maksudnya. Iya. Ya ini cuma buat selingan aja, Hobi ya, hobi kan. hobi. Iya. Baru dari Gloriosum kemana-mana gitu ya. Ya dari Gloriosum nyoba buat jenis lain, senang alokasia dulu senang, terus nyoba Oh anthurium. iya nih aku juga Ya. masuk sini tuh langsung ceng-ceng gitu, Jabrinanya banyak banget nih, reticulata lihat. Boleh dipegang? Boleh silahkan. Reticulata, terus yang itu Jabrina besar banget. Ini yang reguler beli. Ya yang paling umum lah Zebrina ya. Ini beranak kan? Kalau alokasia Ya. udah sering banget ya. Oh itu ada Ya anaknya. itu udah panen berapa kali. Ini punya sahabat saya dulu juga. Namanya Wahyu Polo Ananta. Kalau di pemberian dari beliau juga. Oh banyak alokasia Ya, di sini. Di sana alokasia. tuh yang paling mencolok. Ya. Ngacak-ngacak sorry ya. Ngacak-ngacak. Nih. Variegata dong. Zebrina variegated. Aurea lagi. Ya. Yang kuning. Kuning. Nah, dari kalau alokasia gini, pertumbuhannya sama nggak sih yang normal sama yang variegata? Sama sih Pak. Nggak ada istilah slow growing ya? Nggak ada. Nggak ada. Sama asal media tanamnya tepat aja untuk mereka. Oh, Sama alokasia. Banyak yang gagal teman-teman di Indonesia, terutama banyak yang kapok kayak pelihara alokasia termasuk karena saya. ya karena memang dia beda ini penanganannya sama Penanganannya Philo beda. dan ini dia suka terang sebenarnya, tapi ya tempat yang humid gini dia suka. Kadang-kadang yang banyak gagal tuh biasanya grow-nya di teras rumah gitu, kurang tepat kayaknya. Oke. Ya lembabnya nggak dapet. Jadi berarti ketika kita memutuskan untuk adopsi alokasia, Ya, berarti kita harus mikirin banget ya humidity-nya ya. tempatnya dulu. Jangan At least coba-coba semi deh. indoor lah, jangan di indoor full. Kalau indoor full pasti mati dia. Apalagi Kecuali kita support pakai grow light di dalam ruangan. grow light, humidifier Ya, juga ya 24 ya jam. kelembabannya yang paling penting. Parah. Pojok tuh gede banget. Di sini emang gede-gede. Ini kayak NSC tropikalnya ini di pasar. Ini saya tropical dengan kearifan lokal ya. Itu anthurium apa beli? Dolitactylum. Iya, Aduh susah aku. itu dapatnya di Bali juga loh. Maksudnya kaget juga. Kagetnya di Bali Ya, ada yang di Bali beginian ada ya. spesies seperti ini. Yang Gitu. diburu banget ini. Ya, katanya anthurium. sih dulu punya bule ya di Ubud. Iya, jadi kita ada- tuh beruntungnya karena gitu ya. Ya, jadi ada beberapa ekspatriat yang udah stay lama di Stay sini. lama. Ternyata udah main aroid dari dulu gitu. Ini Yes. salah satu yang dibawa mungkin dari negaranya. Dari negaranya. Aduh, ini VCI. Ya, Ini yang, yang oh, king ini ya, beli. ya yang king ya. Yang keren. Ini white fence. I'm not sure, tapi nggak tahu dah. Itu kalau menurut Mas Selin itu white fence White apa apa? fence sih, tapi kenapa dia masih malu-malu ya? Ini di cabang sih beli, kalau duck farm kan enggak ya, tunggal doang. Oh gitu, bedanya itu. Ini loh nih abang. Oh ya. Coba duck farm di sini di mana? Ya, cuma saya perhatiin lagi white fence ada banyak deh kayak formnya ya. Bener, ada yang bundar Ya, ada yang ya. round, terus ada yang agak ini kayak dark Seratnya. form sih, cuma dia putihnya lebih jelas aja. Lebih jelas. gitu. Mungkin white fence juga, cuma Iya, ya mungkin yang reguler, yang satunya round form Yang mungkin round kali ya. form. Wih, ini anaknya yang tadi di luar. Ya, anaknya. Bisa menor gini banget ya. Mm-mm. Kayak lemon. Ini nih, yang seliweran di internet cakep banget. Ya, Ini lagi porang gitu. kan? Porang. Suwak kalau orang Jawa atau orang Indonesia bilang suwak ya. Tapi bisa keren gini ya, warna kayak gini. Ya, dulu pernah punya yang half deh ya, setengah putih daunnya, setengah hijau. Oh Ya, iya ini iya yang iya. agak ini variegatanya cuma sedikit. Yang itu udah ada yang adopsi. Ya, Sudah pindah Udah, grandparent ya. Duh, Sharoniae-nya segede bagong. Nih ya, tuh tangan aku nih, kalah panjang. Ini udah lama banget beli adopsi.
Mungkin di 2019 kayaknya. 2019 ya, pantas sudah Dari kecil kalau beli. udah gede gini mah ngeroset ya beli ya. Ya, tergantung ini juga kalau ngeroset, Mbak. Kalau Apanya sih? kalau kita grow-nya di greenhouse, Heeh, karena di greenhouse kan cahayanya kita full nih atas. dari pagi sampai sore itu kita kena cahaya gitu. Yes. Itu yang mengakibatkan form tanaman itu muter karena cahaya itu dari mana-mana. Oh, Nah, kalau Mbak Selina grow-nya di teras rumah itu kebanyakan menghadap satu sisi aja tanamannya. Ya, Karena pasti cahayanya ya. mungkin kalau hadap timur dapat cahaya matahari pagi aja. Setelah itu kan ketutup genteng cahayanya. oh Gitu. Kalau di greenhouse pasti form tanaman itu roset ya, Roset ya. muter. Ih, keren Gitu. banget. Di rumah malah tinggi jadinya kan, naik terus. Ya, Nggak roset-roset. Gitu tentang ceritanya. pencahayaan aja itu. Ini bukan Siltepesiana biasa, ini yang El Salvador ya. El Salvador ya. Saya coba mau Tapi bikin. susah dia. banget ya beli ya? Ya. Terus belahnya tuh susah banget ya? Iya. Kemarin saya coba ini biar ini coba terus gede. Ternyata Extension-nya. susah juga. Awalnya dari turus ini yang langsing, Ya, terus di double. semakin besar terus semakin cepat besar daun. Ya ya, ngaruh ya. Turus adalah Karena kunci akar juga. itu dia meluknya ini istilahnya air roots-nya jadi aktif terus Aktif. kalau terusnya gede. Yes, bener. Ih, Tuh. ini juga si mapunya kece-kece. Aduh, pusing. Ini puberula ya? Ya, puberula, Banyak banget. katingan, tanaman endemik, Spersi? glad hands. Glad hand. Ngebedain glad hand sama spersi gimana sih, Beli? Mirip banget sih, cuma quercy kayak lebih tipis lagi sedikit, Oh, lebih langsing. lebih ya. langsing. Ya. Ini apa? Kayak Itu mint. Adansonia yang Mint. kita punya lokal, bukan mint. Hah, lokal? Ya, Keren. Aduh, bingung kan? Ya ampun, ini Anthurium Moronense, moronense. Wow, dapat dari sahabat juga, ini habitat aslinya bukan di Indonesia kan? bukan. Tanaman luar. Gila. Nih, begitu banyak punya tanaman di sini ya beli ya. Ada nggak sih tanaman yang pernah bikin kapok gitu? Kayak nggak lagi deh. Pernah gagal nggak sih? Paling sering gagal tuh di apa ya dulu ya? Waraqueanum lumayan sulit di handling tuh. Warok. Sebelum saya ketemu setelahnya kalau untuk di daerah panas. Yes. Ya. Waroknya lihat sekarang kayak gini. Ternyata dulu belinya pernah. Oh, Ini juga udah. struggling ya. Iya, berapa kali gagal. Oh, ternyata dia mintanya. Oh, damn, gede banget dan Iya. sempurna. Nggak ada celah satupun. Bisa langsung lompat-lompatnya cepet ya. Ya, pakein aja terus sama topping Jadi moss. kenapa? Apa sih sebabnya dia tuh susah banget dipelihara? Termasuk saya juga. Kalau untuk mati-matian. di daerah panas, karena mereka tanaman dataran tinggi sih, mereka minta temperatur itu at least di bawah 30 derajat sebenarnya. 28, 26 28, gitu 26 ya. mereka bakal happy banget. Tapi cara ngakilannya adalah bikin humidity lokal. Salah satunya adalah pakai topping moss itu. Oh ini. Ya, lumayan bikin dia bisa bertahan gitu. Karena sifatnya lumut itu kan dingin ya. Dingin. Ya, jadi dia membantu kelembaban lokal di seputar sana. Jadi dia tetap bisa ini. Selain itu kalau mau cepet gede pasangin turus karena dia climber juga. Iya ya, ternyata dia tuh naik ya. Media tanam nggak usah aneh-aneh deh, yang berongga aja. Kalau mau pakai, yang ini saya pakai pine bark only di dalamnya. Nggak pakai apa-apa lagi. Pine bark murni. Ya murni. Tapi diolah dulu nggak sih beli kalau pine bark ngomong-ngomong? Dijemur aja sih kalau saya. Ya ampun. Dijemur. Terus si warok bisa kayak begini ternyata ya. Ya dulu pernah pakai sekam, selalu busuk batang, nggak tahu kenapa. Sekam tuh padahal poros ya, tapi Ya. nyimpen airnya lama kali ya. Ya mungkin dulu kesalahan saya mungkin belum pakai sekam yang fermentasi, Fermentasi, kali ya. Jadi iya bener. masih ada bakteri-bakteri yang jahat buat tanaman. Hahaha. Tapi yang lain tetap saya pakai sekam. Sekam ya, Ya, sekam is the best. is the best. Udah banyak. Dulu tuh merasa-rasakan bahwa saya tuh nggak mau pakai sekam Ya. semuanya. Sekarang balik lagi ke Semua sekam. pasti mengalami hal itu, termasuk saya sendiri. Ya, kita sok-sokan kayak bule pakai Kayak kain bule, bak aduh, dan jangan segala sekam macam. deh. Ternyata lonyot juga sampai Lonyot. sini. Tapi bener deh, nih ya di sini tuh padahal ada Esmeralda gitu kan. Yang Nero beli apa yang reguler nih? Nero ya? Yang reguler. Oh, reguler. Ya. Tapi ya kalah stunning sama ini, si Queen ini luar biasa Ya. Grantianumnya. Parah nih.
Aduh, merinding, merinding, merinding. Tuh, majesticnya segede gaban. Dari bawah banget loh ini. Itu Happy banget ya ngomong-ngomong Aro itu di tembok kayak begini, Bli. iya, justru malah gini, istilahnya mungkin karena pas lagi musim hujan, jadi tembok ini selalu kena Berlumut air ya? kan, dan dengan gampang dia berlumut. Duh, Nah, yang sebenarnya yang bikin besar itu Aro itu tuh yang untuk yang climber, yang penting dia merambat aja, terus rambatannya itu kayak kokoh gitu loh Mbak, dan lembab. Ya. Jadi akar tuh tetap aktif dia ke samping. Nah itu Ya, dah ya. yang, jadi mereka udah nggak hidup dari akar yang paling bawah lagi, yang ini juga ngambil nutrisi dari mana-mana. Kalau saya mupuk di sini sekarang mupuknya, karena ini ya. oh disemprot gitu? Ya, Pakai kalau apa sih pakai di sini? pupuk cair biasa aja. Saya udah nggak pakai pupuk mahal-mahal lagi, udah back to basic kayak dulu, kayak petani-petani dulu. Jadi pakai NPK Mutiara, Ya Tuhan, yang warna biru buat sayuran. Itu komposisinya segimana, Bli? Ya, cuma komposisi aja kita Kurangin sedikit ya. Mungkin dulu banyak teman-teman yang gagal pakai itu karena mungkin makainya Terlalu banyak-banyak. banyak Karena itu ya. keras kan. Ya, ya, Gitu. ya. Jadi ya mungkin sekarang yang dulunya kita pakai banyak, mungkin ya tanaman segini mungkin pakainya cuma 10 butir gitu. Campur air nanti watering. Oh, Itu signifikan banget pertumbuhannya. parah ya. Parah. Makanya bisa kayak begini nih tanaman-tanamannya. Di Ya. dalam ada alokasia tandurusa nih. Andalusia lagi ini sekarang dilindungi loh. Hah? Serius? Ya, komoditi ekspor lagi buru ini karena sekarang Oh, jadi nggak sembarangan ya berarti. ya Berarti udah nggak boleh ada hunter ya yang ngambil lagi. ya Berarti emang yang kemarin-kemarin di ya, anak pinakinya. itu beruntung yang udah dapat. Oke, beruntung lah sudah punya. Sekarang dilindungi dari tetangga, nggak boleh diambil lagi. Ya, kalian di sini tuh bakalan banyak banget tanaman. Kita nggak bahas satu-satu ya, karena begitu banyak tanaman di sini. Tapi ya ampun, lihatlah, nikmati aja. Ini Aplanatum, Ya, planatum ya. udah berbunga. Bunganya diapain tuh Beli ya, Bilo kalau udah kayak gitu? Kemarin sempat saya berapa kali belajar nyilangin gitu, cuma selalu gagal. Hybrid. Oh, ternyata nggak segampang nggak yang segampang itu. dipikirinnya. Karena kalau philodendron kan berbunganya tidak serajin anthurium. Anthurium, betul. Ya, anthurium bisa setiap bulan dia berbunga gitu. Sementara kalau philo harus nunggu mature dulu, mungkin setahun sekali dia baru berbunga. Dan itu ada kelaminnya katanya ya, betina, Ya, jantan, kayak gitu satu ya. tanaman itu sebenarnya betina jantannya. Oh, Cuma gitu? iya, kadang-kadang di bunganya itu sisi yang betina itu yang paling bawah sini. Ini jantannya. Oh, Di saat ini sudah ngeluarin lendir atau serbuk, nanti pollen kita itu ya. pollen itu kita oles ke bawahnya. Teorinya sih seperti itu, cuma kemarin saya nyoba gagal terus. gagal. Ya, Belum berhasil belum ya. berhasil, harus banyak belajar lagi. Apla tuh dia spesies berarti. Ya, spesies. Ini kalau itu kan hybrid ya, Ya, mereka hybrid, ya nggak bisa lagi disilangin. Ya, Kayak Majesty, aduh Ferrugiosumnya loh, dan pasar bisa kayak begini. ya. Feru, wah Patriciae-nya gede banget. Lompatnya. Ini pakai NPK Mutiara juga. Iya, semua tanaman sih pakai NPK Mutiara. Serius dong, nggak usah Iya. repot-repot ini ya formula Ya, kali mahal-mahal. sekarang. Banyak yang jual palsu Beli. ya, kalau ngeposting sih bagus, Super Thrift saya pakai untuk Iya, postingnya. Tapi kalau untuk Maintenance pupuk ya sehari-hari gitu regulernya, ya, regulernya. 2 minggu sekali itu saya pakai NPK Mutiara. Super tuh guys. Ya, Super Thrift oke. Super Thrift paling bagus. Paling bagus ya, memang Iya. itu ya. Paling lengkap ya kandungannya. Signifikan banget. Ya ampun, ini monfarnya. Tapi memang kalau aku sih kecenderungannya tuh lebih suka yang hijauan sih dari dulu ya, ke variegata nggak begitu. Ya, hijau Coba saya lihatlah, juga. ketika hijauan udah segede-gede gini ya, udah mature. Coba lihat monfar kayak biasa aja gitu. Itu kayak selera ya. Iya, Kalau selera. kita sih, aduh ya ampun, ini anthurium apa Beli? Itu pseudo spektabil. Spektabil ya. Ya, susah banget rawat ini, Mbak Selin. Aku punya yang kecil apa banget gedenya. Aduh, yang gede Puluhan tahun kayaknya ya. dia berdaun di sini mungkin 3 bulan sekali baru berdaun lah. Iya kan, kebayang Ya. aku punya babynya, itu pun harganya udah lumayan kan. Gede. Ya, lambat sekali. Lambat banget Proses. sumpah. Kayak puluhan tahun bakalan bisa kayak gini nih. Ya. Kayak manusia ini udah gede banget nih. Aduh, lanjut ke sebelah sini.
Wow. Ini viburnum Nih, biasa. viburnum tuh kan suka disepelein, aku tuh bingung kenapa orang tuh terlalu terobsesi dengan monstera variegata gitu. Ya, padahal nggak kalah cakep ya. Nggak kalah cakep. Kalah branding dia. Mungkin karena fast grow juga, Mbak. Oh ya, perbanyakannya gampang. Ya, perbanyakan gampang dan cepat sekali. Kalau monstera kan ya sebulan belum tentu keluar Belum daun. tentu. Ya, bener. Ini sebulan bisa 2 daun. Media apapun dia makan ya. Makan bajaring, saya pakai kemarin bajaringan di depan. Dilempel juga buat turusnya. Hebat ya viburnum ini. Ini Forgetii. Forgetium hybrid kayaknya ya. Hybrid. Ya, Aduh, aku bingung itu ya. Tapi cakep hybridnya udah. Ini ya nggak terlalu ini banget kentara. Kalau orang awam kayak aku ya pasti bilangnya ini Forgetii original bisa rimbun kayak begini. Wah. ya padahal hujan-hujanan gitu semua di sini. Hujan semua ya. Oh iya, ngomong-ngomong tentang greenhouse-nya nih, berarti beli nggak ada sama sekali pakai apa sih UV. plastik UV ya? Untuk yang bagian yang variegata yang agak menor gitu, memang dia bakal rusak Mbak kalau kena hujan setiap hari. Yang Ya. bikin rusak itu sebenarnya tetesannya. Tetesannya Tetesan yang agak keras lah, debit airnya turun gitu. Makanya spesial yang untuk yang agak menor variegatanya saya pasangin UV di ya. atasnya. Oh, di atas ini ada Ya, UV ya? ada. Tapi kalau yang di sini yang untuk yang agak suka sama air, Ya. ya saya biarin aja kena hujan. Oh, ini yang paling bener nih guys. Jadi dikelompokin tanamannya ya, beli ya? Dikelompokin tanamannya. Dikelompokin. Dari penyiraman pun kita bisa atur itu kan. Kalau yang variegata kan mostly nggak terlalu banjir kita siramnya Ya, gitu. Tapi kalau yang hijau malah banjir, malah suka dia. malah seneng ya. Ya, Jadi sebelah sana juga tanpa paranet? tanpa paranet. Cuman ini doang ya? Tengah ini ya? Ya, Oh gitu. Wah, terus untuk paranet berapa persen sih sebenarnya yang ideal tuh, Bli? tergantung tempat lokasinya. Lokasi Kalau juga. tempatnya agak terik gitu, bagus pakai 85. 85. Ya, 85%. Tapi kalau tempatnya sudah teduh, agak adem, mending pakai yang 65 aja. Oh, pakai yang 65 Ya, cukup ya. 65 cukup. Ada kupu-kupu. Banyak banget kupu-kupu di sini. Sudah ini ada pest control nggak sih kalau di area greenhouse-nya? Ya, paling itu aja sih, insektisidanya yang rutin. Rutin ya. Ya, Kayak gitu tuh. Banyak sebenarnya kupu-kupu di sini ya, Beli ya ya. banyak. Tapi rajin sih ini. Ya, Semprot pestisida. rajin Jadi inseksi- ya mau nggak mau sebenarnya kita istilahnya merasa bersalah ya karena memusnahkan kupu-kupu. iya. Cuma takutnya nanti mereka bertelur di sini jadi ulat. Iya. Karena ya kita yang dijual daun ya udah mau nggak mau gitu Ya kan. mohon maaf ya dulu. Mohon maaf. Kita suka banget kan ngeliat kupu-kupu Ya. indah gitu, kebayang. Tapi ya itu telur-telurnya itu guys. Semalam tuh kecolongan udah kelar dah. Ini apaan? Ini yang lagi happening di Thailand. Wow. Ya, kisi-kisinya sih bakalan tren di 2022 nih. Oh jenis-jenis tuh, ini. dapat kisi-kisi. Ya. Jadi baru ramalan ya, Beli ya? Baru lama, Ramalan belum tentu juga benar, bakalan tapi ya hype di 2022. karena permintaannya lumayan tinggi kemarin. Ya, jenis-jenis alocasia, colocasia, batang-batang lunak tuh. Batang-batang lunak. Ya, selama ini kan belum ini. Kemarin sempet sih tahun berapa ya? Sabrina itu kan sempat mahal banget. Iya, sampai sekarang juga mahal, Beli. Itu dubia ya. Dubia. Udah mature. Keren banget. Veru banyak banget di sini. Silver cloud ternyata bisa manjat juga. Ya, bisa. Bahkan saya pernah lihat di postingan siapa itu. Oh. Ya, McDowell itu bisa climber loh. Iya, di pohon lagi. Bagus banget yang ngeroset di pohon. Wah, Ya, ini saya coba. Oh, ternyata mau juga dia. tahu loh tuh dia tuh. Lucu lagi kalau di Bagus. ditamatin. Biasanya kan panjang doang ya kita ngeliat kan. Ya, Ini tiba-tiba dia naik. silver cloud. Silver cloud ini glorious ya, gede banget gloriousnya. Tuh. Gede banget. Ini QRC kayaknya. Ini QRC volume. nih. Oh, ini yang square. Oh iya. Ya, lebih Lebih thin ya, langsing. lebih langsing. Lebih thin bener. Cakep memang.
ada tilansia juga ternyata iseng-iseng. Ya, itu pemberian dari sahabat saya, Kinan Garden. Ini kode tuh. Kode. Digantung sama belinya. Ini adalah Sharoniae juga. Sharoniae dulu, ini bongolannya. Pengolahannya jadi ternyata banyak banget. Nih, ada berapa warung di sini, Bli? Banyak banget. Tapi ratunya yang tadi ya? Iya, dari satu tanaman semua saya. Dari pakai. satu tanaman? Ya. Kebetulan mungkin cocok warok di sini dia. Agak lembab sini tempatnya kan. Paraiso Verde-nya hampir 2 meter, 1,5 meteran nih. Ini salah Banyak satu banget. kilo yang paling gampang rawat. Tergampang ya? Potong itu, Ini potong loh itu. di sini guys nih, Paraiso Verde. Dan lucunya ini kalau di daerah dingin ya, beberapa teman di Malang sama di mana ya kemarin bilangnya, itu motletnya nggak terlalu nampak. Nggak nampak ya? Maksudnya nggak sebagus di Bali karena dia mungkin habitat aslinya juga di daerah seperti ini, tropik gini. Tropikal Di panas-panas gimana di, gitu. di bawah kedingin malah hijau loh, hijau Hijau, ya. tok dia. Bandung juga kayak gitu. Ya Bandung banyak teman-teman kok jadi hijau ya di saya gitu. Oh memang harus di daerah panas ya Paraiso Verde. Berarti produk unggulan kita ya. Ya, Ini kemarin sempet- kepok. Ya Musa apa ya Balbasiana ya kalau nggak salah ya. Iya, nih. Ya pisang kepok. Cakep Pisang juga ya kalau batu. udah kayak begini. Pisang batu. Mbak Selin kan banyak punya. Oh, lumayan sih beli. Tapi kan gara-garanya lahannya kebatas, jadinya titip di kebun. Di kebun kakak. Ya udah, gak usah siram juga kan. Ini nih, abis ini mau nengokin nih, udah ada anakan. Biasanya banyak ya anaknya tuh tiba-tiba di pinggir-pinggirnya. Kalau udah di tanah, kalau di pot gini susah ya beli ya beranak ya. Ya. Dulu, Kecuali kita pakai pot yang agak besar, ah, mau dia keluar anak. ya, Karena ya. umbinya dengan gampang besar dia si pisang ini. Ini Anthurium moneni. Muniae ya. Muniae. Oh, gitu yang Jopinya Anthurium karena Muniae gitu ya. penemunya kan Joep Monien juga yang nemuin Jopiae. Nemuinnya sama ya. Duh, wishlist yang belum kesampaian terus. Beli punya berapa berlemak fantasi di sini banyak banget 1, 2, 3. Banyak banget tadi juga di sana lihat. Nih, lihat. Ya. Mau gedein tapi dipotong-potong terus jadi Tapi dia propagasinya mudah nih beli. ya cukup gampang sih kalau menurut saya. Cukup gampang Ya. ya. Ini masih wishlist juga, belum kesampaian. Aduh. Ini baru Soanum. Parasuano. Kayaknya yang dulu ada yang paling gede ya dimentik ya. Sudah. Udah ada yang bungkus. Baru Soanum yang reguler. Kompos udah kayak mican di sini. Kompos Kompos virtuanum. Portoanum. Melanonya segede gini guys. Melano Gede juga banget. sulit ya pelihara di Bali ya. Mbak Selin ya. Ya, kalau yang ukurannya segede gini ya beli ya. Kecuali kalau yang kecil-kecil tuh. Ya. Mau lah dia. Kalau udah mature gini tuh kayaknya dari daun ke daun tuh lama banget gitu ya. Ya lama sama dia sering gagal pucuknya. Iya. Nggak tahu kenapa. Iya, Ya mungkin karena itu temperaturnya mungkin kurang pas. Ya, menurut dia. ya. Oh ini udah jadi nih beli. Ya ini lumayan ini bisa dia survive. Dulu pernah juga beli yang besar gagal terus. Gagal juga ya. Ya adaptasinya itu. Montainya ini banget. Dibilangnya apa nih beli? Ada nama khusus? Enggak sih kalau menurut saya sih Montai biasa sih nih. Montai biasa, Ya. tapi kayak dominan banget putihnya banyak. Apa creme Creme brulee? brulee kata orang kan. Creme brulee apa Japan Lab? Japan Lab enggak kayaknya. Hmm? Bukan. Ya kan sama-sama Montai kan. Mau apapun namanya. Iya. Nama dagang aja. Ya mungkin karena proses tisu culture-nya di Jepang gitu kali ya. Sebenarnya sama aja Montai. Sama aja juga ya? Sama aja. Ini karena proses tisu culture-nya di Jepang ya di labelin ya Japan Lab. Oh, padahal sebenarnya sama gitu ya beli Mungkin perasaan ya, aja mungkin ya. ya. Karena saya belum pernah punya. Kadang dia dibesarkan di mana juga ya, Ya. beda daerah, beda juga ya Ya. formnya ya. Oh iya, waroknya liatin banyak banget guys. Tuh. Ini berarti tempat ini nih beli mau propagasi. Iya produksian di sini. repotting. Karena Seru ya. space-nya terbatas ya bikinin aja meja buat Seru, rapi banget kebunnya. ya Ada buat bak reporting, propagasinya. buat apa biar Oh,
Keren, tanian. Topungnya udah segede gaban. Ini yang di atas apa? Alokasi apa ya? Yang mana yang ini? Ha-ha. Ini Philodendron Corsonianum. Oh, Philodendron ini Ya. ya, Corsinianum. Cakep banget. Masuk rare juga, Bli? Kalau di Indonesia kayak banyak deh ada. Oh, udah banyak. Ya, tapi kalau di luar kayak rare deh. Lucu warnanya ya. Ya. Oke. Oh, nah di sebelah sini. Iya, ini dia. Ya, anthurium saya juga udah habis. Diborongin sama anak-anak kemarin. I see. Kalian tahu lah pasti followersnya Mentik Bali juga kan. Anthuriumnya seperti apa. Terus sekarang kata tapi beli yang penting punya anaknya ya. Yang penting punya anak ya, kita ulang dari nol ya Kak. Ganteng banget ini sumpah. Papi ya, papi. Bisa dark kayak gini ya warnanya. Papilamium. Iya, saya nggak tahu kenapa di Indonesia agak segmentasi anthurium itu terlalu minim kali ya. Minim ya. Ya, kalau di luar negeri semua orang cari anthurium. Ya, Tapi di ya. Indonesia mungkin karena ya ibu-ibunya suka yang menor-menor kali ya, jadi market yang paling ini yang varigata. Varigata ya, marketnya bener. Yeay, puas banget jalan-jalannya di sini, bener-bener ya Bli. Ini Ya. Bali Botanical Garden jadi begitu epic gitu dari landscape-nya, terus jenis tanaman-tanaman yang Beli koleksi luar biasa. Terima kasih banget atas waktunya Beli. Ya, Nah terima sebelum aku pulang nih, aku mau nodong dulu ke Beli Adi. Ya. Ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan nih kepada seluruh teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton. Oke, buat teman-teman yang khususnya pencinta tanaman, Ya, tetap tanam apapun itu, pokoknya semua tanaman itu berarti dalam hidup kita. asik. Ya, seberapa tidak harus tanaman mahal, tidak harus tanaman murah. Ya. Yang penting kita tetap menanam, bikin sejuk, bikin bumi kita tambah hijau. Otomatis oksigen yang yang dihasilkan oleh tanaman pasti bakal berguna buat anak-anak cucu kita. Wah, dalam nanti. banget guys. Ya, Ada gitu. semacam harapan gitu nggak sih buat sesama ini Bli? Ya, harapan ke depan sih biar tanaman ini tambah luas lagi jangkauannya. Yes, Kalau amin. sekarang sih masih cuma sekedar plant lover aja yang main tanaman. Berharap sih ke depannya biar semua kalangan mau rocker, mau mau biker, mau apapun semua biar Suka sama tanaman ya, melirik gitu. Jadi tanaman, lureh. ya biar bumi kita sudah terlalu kering, harus ditanam Tugas lagi kita tanaman yang menghijaukan banyak. ya. Betul. Mbak. Yeah, terima kasih banyak Ya, Beli Adi atas ya. waktunya, kesempatannya, dan banyak juga ilmu yang kita dapat dari Beli Adi ini. Ya, sama-sama. Ketemu di lain kesempatan ya Beli ya. Siap, Mbak Silna. Makasih juga udah mampir ke Mentik Bali. Ya, teman-teman jangan juga Ya. ini ya, lupa di like, di subscribe, sama di komen nih di bawah kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa pula follow Instagram saya di Rimbunan dan Ya. Instagramnya Beli Adi. Mentik Bali. Oke, ketemu di episode selanjutnya. Ya. Dah. Dah.